Jadi saya malah berpikir untuk ke depan itu target kita itu minimal 4 kursi di kabupaten ya. Termasuk kita mengajak kelompok milenial untuk bergabung, apalagi partai yang terbuka. Saya sering kunjung kerja, saya tanya, Pak Mama sekalian marah kami, tapi identitas politiknya dari partai mana? Sehingga partai itu kan menjadi jembatan untuk menyalurkan aspirasi lewat ini nih badan-badannya atau lewat wakil-wakilnya, baik ada di lembaga legislatif, di eksekutif, maupun juga ini kader partai yang ada di lembaga non pemerintah. Apalagi sebagai pimpinan partai, termasuk ini Aji saya Yaldin juga kan ini orang partai, tanggung jawab kita bersama. Siap. Perlu Gerindra dan juga Demokrat sebagai penginisiatif untuk bagaimana membangun komunikasi lintas partai untuk di Kabupaten Ende ini, sehingga kepentingan umum itu, kepentingan rakyat menjadi kepentingan di atas segala-galanya. Halo Sobat Milenial semua, bersama saya lagi Mas Ibrahim proyek MSPR di Millennial Spirit Channel di podcast Positive Room. Sudah sekian lama saya baru duduk lagi di Positive Room karena edisi kemarin saya lebih banyak ada di Kupang, dan mungkin hari ini saya jauh-jauh dari Kupang sengaja menggandeng seseorang yang punya peran penting di Partai Demokrat dan menjadi salah satu ketua dari DPD Partai Demokrat di seluruh Indonesia, dan tepatnya menjadi ketua DPD Demokrat di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya sapa langsung dengan tamu saya, KS saya, Bapak Leonardus Lelo, yang selama ini selaku Ketua DPD Partai Demokrat Nusa Tenggara Timur dan juga menjabat sebagai anggota DPR Provinsi Nusa Tenggara Timur. KE, apa kabar? Baik, selamat pagi Millennial Spirit Channel yang saya banggakan, dan juga Positive Room Podcast yang saya banggakan. Saya menyampaikan terima kasih atas undangan untuk saya hadir di Positive Room Podcast di bawah pimpinan adinda saya, Aji saya. Semoga ini menjadi media untuk pencerahan dan pendidikan politik untuk rakyat di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kabupaten Ende. Oke, terima kasih banyak kayak atas doanya, semoga saya aminkan guys, saya aminkan. Dan mungkin kayak perjalanan Kupang ini kayaknya setelah menjabat sebagai ketua DPD sepertinya sering road train, jalan terus, terus ini ke setiap DPC. Baik, ini memang di satu sisi kita menjalankan tugas, saya dengan Aji sendiri menjalankan tugas sebagai anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, tapi di satu sisi tanggung jawab sebagai pimpinan partai di tingkat DPD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Maka saya juga menyempatkan waktu untuk melakukan konsolidasi organisasi. Tujuannya untuk menyamakan persepsi, menciptakan soliditas atau memperteguh kebersamaan demi kepentingan kebesaran partai, dan juga muara akhir adalah untuk kepentingan rakyat, termasuk juga untuk di Kabupaten Ende, NTT dan Kabupaten Ende khususnya. Nah, itu sebenarnya tujuan kehadiran saya di Ende, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. Ada 2 tugas. Pertama sebagai anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang kedua sebagai ketua partai di tingkat provinsi. Saya juga harus sounding dengan seluruh pengurus, baik di tingkat DPC maupun di tingkat DPAC, dan ranting sedapat mungkin. Tujuan memperteguh kebersamaan dan muaranya agar partai memahami benar tentang fungsi partai politik dalam kehidupan bersama dengan rakyat. Dan yang kedua jelas tujuan akhir agar menang politik, yaitu menang pileg, menang pilpres, dan juga menang pilkada, termasuk pilkada di Kabupaten Ende. Kalau Aji juga mempunyai peluang dan siap untuk maju, siapa tahu potensi ini bisa juga menjadi perhatian dan juga menjadi bagian dari
pikiran dan pandangan Partai Demokrat. Oh, saya pribadi ucapin terima kasih Kak. Tapi sebelumnya Sobat Milenial semua, saya tidak ada salahnya walaupun terlambat. Memang sengaja saya skip, saya ucap di tengah saja selamat kepada Ketua DPD Partai Demokrat yang baru saja dilantik, Bapak Leonardus Lelo. Semoga bisa membawa Partai Demokrat lebih maju dan lebih berjaya ke depannya, dan mungkin ya minta maaf ini buat teman-teman Gerindra karena saya undang Ketua Demokrat ya, dari saya memberi selamat. Bapak Eston, saya minta maaf. Jadi KS, saya mau tanya sedikit KS terkait setelah kemarin dilantik ini, ke depan rencananya KS apakah segaris lurus dengan pemikiran dari Mas AHY selaku Ketua Partai Demokrat untuk pengembangan Demokrat Nusa Tenggara Timur? Langkah-langkah apa saja yang mungkin KS persiapkan untuk Demokrat? Jadi baik, sebenarnya ini tidak terlepas dari 10 program umum Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Ketum Mas AHY, di mana salah satu program itu adalah menciptakan kepemimpinan yang kuat dan manajemen yang efektif. Selain juga menciptakan atau mencetak SDM yang unggul untuk kader Partai Demokrat. Itu poin penting. Selain itu juga untuk menang di Pileg, Pilpres, dan juga Pilkada. Selain itu juga harus bisa membangun komunikasi lintas stakeholder. Ada 10 program umum di bawah kepemimpinan Ketum Mas AHY. Selain itu sebenarnya cita-cita besar Partai Demokrat, di mana mengapa saya bergabung di Partai Demokrat, tujuannya untuk cita-cita yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat sudah jelas, dan itu sesuai dengan visi Partai Demokrat untuk Indonesia ke depan. Yaitu yang pertama menjadikan Indonesia sebagai negara yang kuat di abad 21, yang kedua menjadikan Indonesia negara yang maju di tahun 2045, dan menjadikan Indonesia sebagai negara dan kekuatan ekonomi baru atau emerging economic di tahun 2030. Dan sekaligus saya harus menyampaikan, karena Demokrat itu partai yang nasionalis religius, partai terbuka untuk semua orang, partai tengah, partai pluralis dan pro terhadap rakyat. Dan itu legacy itu sudah dibuktikan oleh Bapak SBY sebagai Presiden ke-6 Republik Indonesia. Kita mengharapkan, atau kami mengharapkan, bahwa semoga perjuangan Partai Demokrat bersama juga dengan partai-partai lain, bagaimana kita membangun sinergisitas baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah demi kesejahteraan rakyat Indonesia dan rakyat di Nusa Tenggara Timur, dan khususnya juga di Kabupaten Ende. Itu sebenarnya muara, karena partai kami terbuka dan kita pasti lintas partai, kita harus juga diskusi, membangun komunikasi yang intens agar persoalan dan permasalahan rakyat ini kita bedah secara ini, baik untuk kemajuan daerah ini. Itu sebenarnya misi saya. Sehingga saya bersedia untuk maju menjadi Ketua DPD dan ditetapkan tanggal 3 Januari tahun 2022 yang lalu, dilantik tanggal 11 Maret yang lalu, itu dengan ini visi dan misi yang itu yang sudah dijelaskan, yang saya sampaikan itu yang membuat saya harus ini konsisten terhadap ini. Apalagi Partai Demokrat salah satu visinya itu konsisten terhadap idealisme, nilai, dan juga platform perjuangan partai yang menjunjung tinggi yang namanya perdamaian, keamanan, keadilan, demokrasi, kesejahteraan, dan kelestarian lingkungan. Itu semangat itu yang tetap dibangun ini. Dan saya mengharapkan seluruh masyarakat, mari kita ini, terlepas di partai manapun, entitas politik di partai manapun, harus menjadi komitmen bersama. Nah, ini kayak saya melihat Partai Demokrat terakhir ya, bukan kita bedah secara garis besar. Partai Demokrat terakhir ini setelah Pak Mas AHY yang mengambil alih posisi ketua,
itu selalu berposisi pada oposisi. Apakah cuman hanya di NTT saja atau mungkin semua, tapi semuanya bergaris lurus bagaimana memberi tensi terhadap pemerintah, terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak terlalu pro ke masyarakat. Itu berlaku mulai dari senior yang ada di saudara kita punya Bapak, kita punya senior Pak BKH di Jakarta, dan juga ini berlaku di Pak Ketua sendiri di NTT ya. Karena Pak Leo juga ini Sobat Milenial sebagai salah satu anggota DPR yang saya tahu persis selalu memberikan kritikan, selalu memberikan masukan, dan selalu tidak sejalan dengan pemikiran pemerintah apabila itu tidak sesuai dengan pandangan atau platform dari cara berpikir Partai Demokrat. Ini apakah ini akan dipertahankan atau memang seperti ini gaya Demokrat yang diusung oleh Mas Ahaye? Ya, saya berpikir itu sudah menjadi satu komitmen dengan satu visi tadi saya menyampaikan konsisten terhadap idealisme. Artinya bahwa idealisme itu harus langsung bersentuhan dengan kepentingan rakyat. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan di Republik ini, rakyat juga harus ini tahu akan hak dan kewajiban dalam proses politik dan pemerintahan di negara ini. Sehingga kita konsisten terhadap idealisme perjuangan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat di Republik ini, termasuk di Nusa Tenggara Timur. Konsisten terhadap nilai-nilai perjuangan, terhadap nilai demokrasi, terhadap nilai keadilan, terhadap nilai kesejahteraan, di mana kebijakan pemerintah memang dianggap tidak kondusif atau tidak memberi manfaat yang luas bagi masyarakat. Disitulah Partai Demokrat yang mengkritis. Konsistensi itu dari pusat sampai daerah. Kita mengharapkan termasuk di Kabupaten Ende juga begitu. Harus konsistensi perjuangan idealisme nilai ini tidak boleh ini terputus hanya karena ada kepentingan sifatnya sesaat. Dan oposisi itu menurut saya baik dalam pemerintahan, di negara demokrasi oposisi itu Pak, itu penting sehingga ada check and balance. Ya. Ini kan jauh-jauh dari Kupang sambil ya kita ada kegiatan pengawasan urusan pemerintahan, terus kayak juga mungkin sisip dengan kegiatan partai. Nah ini kan saya lihat di ND ini kan lumayan lah Ketua. Mungkin dalam waktu dekat ini ND mungkin ada perubahan struktur atau apa, kita tidak tahu ya internal Partai Demokrat. Tapi kayak melihat komposisi Partai Demokrat di seluruh kabupaten kota yang ada di bawahnya DPD, dalam hal ini ada 22 kabupaten kota yang ada di seperti apa, dan mungkin langkah apa mungkin yang akan lakukan untuk pembenahan DPD ini secara lebih perinci ya. Mungkin ya fokusnya di Kabupaten ND begitu kayak kira-kira. Baik, memang dari hasil kajian, pengamatan dan sebagainya, saya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Nusa Tenggara Timur, pasti kita akan membenahi dengan tidak mengabaikan yang namanya anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan organisasi. Dasar pijak itu. Tapi dasar pijak itu dengan satu tujuan adalah agar Partai Demokrat semakin kuat di daerah, termasuk di Kabupaten Ende. Sehingga nanti di kepengurusan juga nanti kita akan benahi secara baik, sesuai dengan situasi dan kondisi. Di mana partai ini terbuka, siapa aja boleh bergabung, termasuk juga kepentingan kita, seperti yang saya sampaikan awal tadi, harus menang di pileg, menang di pilpres, termasuk menang di pilkada. Karena itu juga tanggung jawab. Bagaimanapun tanggung jawab ini kita semua, termasuk Anda. Apalagi sebagai pimpinan partai, termasuk ini Aji saya Yaldin juga kan ini orang partai, tanggung jawab kita bersama. Perlu Gerindra dan juga Demokrat sebagai penginisiatif untuk bagaimana membangun komunikasi lintas partai untuk di Kabupaten Ende ini, sehingga kepentingan umum itu, kepentingan rakyat menjadi kepentingan di atas segala-galanya daripada kepentingan kelompok dan kepentingan pribadi. Itu sebenarnya niat tulus yang mungkin saya harapkan ke depan. Jadi itu harus menjadi bagaimana kita menempatkan kepentingan umum di atas penting kelompok dan kepentingan pribadi dan kelompok. Itu saja. Kemarin sekarang kan Demokrat di Kabupaten Ende kan ada dua kalau saya tidak salah ada 2 seat yang lolos dari Dapil 3 sama Dapil 4. Mungkin target ke depan ya sama seperti Gerindra lah, kami target semua 4 kursi. Besok juga mungkin Demokrat 4 kursi. Dan juga harapannya Pak Ketua DPD dalam hal ini bagaimana sih kira-kira
apa ya, seperti tadi yang kayak sampaikan bahwa ini partai terbuka dan semua orang merekrut figur-figur milenial atau figur-figur yang punya wakas seperti bahasa orang ND untuk pengembangan partai dan memberikan suara yang signifikan untuk partai ke depan kan. Jadi saya malah berpikir untuk ke depan itu target kita itu minimal 4 kursi di kabupaten ya. Termasuk kita mengajak kelompok milenial untuk bergabung, apalagi partai ini terbuka. Dan juga tidak mengabaikan yang saya sampaikan, kualitas dan juga potensi untuk kemenangan itu, untuk kemenangan di Eropa. Jadi kalau ini partai ini dengan tata kelola, sehingga saya selalu mengatakan ada 5 pilar kebenaran di Partai Demokrat di bawah kepemimpinan saya. Saya membuat diskursus itu ada sendiri 5 pilar. Yaitu bahwa seorang kader pengurus partai harus memahami undang-undang partai politik. Yang kedua, harus memahami dan menguasai yang namanya anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Yang ketiga, harus tahu tentang tata kelola organisasi. Jadi seperti saya sudah di anggaran dasar rumah tangga pun sudah dibagi habis struktur yang ada, menjalankan tugas apa, kewenangan sampai di mana, sehingga tidak terjadi overlapping dan kinerja bisa diukur. Dan yang keempat itu adalah visi misi saya. Jadi semua ini kader pengurus di bawah kepemimpinan saya, termasuk ini di DPC dan dukungan dari PAC, ada 309 PAC, ada 3.453 ranting itu harus mempunyai persepsi, mempunyai komitmen dan ini soliditas untuk kemenangan partai itu menjadi bagian yang tidak bisa ini dipisahkan dari perjuangan Demokrat. Itu aja saya. Berarti ada pilar ya. Dan juga yang terakhir, pilar yang kelima itu adalah Partai Demokrat adalah pilar nasionalis religius. Kita berdiri atas kepentingan semua kelompok, golongan, suku, agama dan sebagainya. Dan juga dilandasi dengan iman. Keyakinan sebagai kita ini sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi segala tindak tanduk kita itu harus benar-benar ini. Kalau sudah omong Tuhan, aku pusing juga saya. Tidak, artinya kita semua orang berdosa ya. Tapi juga dengan ajaran bahwa kita harus mencintai orang lain. Berarti kita harus mencintai rakyat. Apalagi kita sebagai pejabat publik dan juga kita sebagai pelaku politik, sebagai pimpinan partai atau sebagai anggota partai politik manapun, muara kita adalah bagaimana memperhatikan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi dan kelompok atau golongan. Itu saja. Oke, kayak ini kita lari sedikit ke pejabat publik ya, seorang politisi. Pandangan KS seorang politisi seperti apa? Apakah kita itu benar-benar seperti tadi kan harapan Partai Demokrat dan juga mungkin semua partai-partai yang lain berlandaskan atas Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, tentunya keterbukaan bagaimana kita harus memperjuangkan semua keinginan masyarakat di atas kepentingan kita pribadi. Tentunya kan hal itu dibutuhkan juga dengan keterbukaan informasi. Seperti tadi KS sudah jelaskan di awal bahwa Millennial Spirit juga mendukung itu untuk bisa memberi informasi. Terus kalau KM lihat ada politisi-politisi yang selalu bermain di bawah itu, menurut pandangan KM seperti apa? Ini kita bahas politisi lah, tidak terdekat. Main di bawah. Dalam artian jarang menyampaikan informasi ke publik, jarang memberi atensi terhadap masyarakat, terhadap isu-isu yang berkembang gitu maksudnya. Jadi baik, sebenarnya esensinya itu adalah secara filosofis maju mundurnya partai, maju mundurnya negara, maju mundurnya daerah itu ditentukan oleh kekuatan partai politik. Itu sebenarnya secara filosofis. Esensinya apa? Esensinya itu sudah ada di Undang-Undang Partai Politik. Salah satu fungsi partai politik adalah memberikan pendidikan politik pada rakyat, sehingga rakyat bisa tahu apa yang menjadi hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik. Dan juga di satu titik tertentu, rakyat harus mempunyai entitas politik. Harus masuk dalam sistem politik itu sendiri. Identitas politik harus jelas. Rakyat kita ini sampai dan detik ini tidak tahu dia KTA-nya atau kartu tanda anggota partai politik mana, tidak ada. Sehingga nanti hajatan 5 tahun dia akan menentukan pilihan itu, ya asal aja nanti siapa yang dianggap informan, siapa yang datang sebagai informan. Misalnya saya menggunakan informan si A, informan ini saya anggap sebagai vote getter. Menggunakan itu, apakah dia paham
atau apakah dia tahu dan sadar benar bahwa pilihan saya ini pilihan untuk suatu ini nih, kemenangan politik, dan saya memberikan mandat pada partai ini dan pada orang ini dengan ini tujuan untuk kepentingan politik rakyat. Nah, kepentingan rakyat kita. Itu saja. Tapi rakyat kita ini kan identitas politiknya tidak jelas. Coba tanya saja. Adin tanya saja. Saya sering rese, sering kunjung kerja, saya tanya. Pak Mama sekalian, marah kami, tapi identitas politiknya dari partai mana? Sehingga partai itu kan menjadi jembatan untuk menyalurkan aspirasi lewat ini nih badan-badannya atau lewat wakil-wakilnya, baik ada di lembaga legislatif, di eksekutif, maupun juga ini kader partai yang ada di lembaga non pemerintah. Itulah ini tanggung jawab kita. Sehingga sinergisitas itu tetap terbangun dan kita ini tujuan dan cita-cita luhur tadi itu bisa terwujud. Kalau tidak susah. Jadi kita sebenarnya rakyat ini harus sudah juga membangun kesadaran politik itu. Tapi rakyat kita ini sekarang kan susah. Katanya sudah cerdas politik, sudah tahu politik. Tapi apakah mereka tahu tentang hak politik mereka? Sehingga pertanyaan sekarang, partisipasi politik itu rendah sekali. Rakyat kita itu ada hanya mungkin di saat pileg, di saat pilpres, pilkada bisa aja hanya mencapai 70%. Tidak sampai 100. Bahkan tidak sampai 100. Berarti sebagian besar rakyat kita ini menganggap bahwa itu hal yang sebenarnya biasa-biasa aja. Ya kan? Di situ tidak ada tanggung jawab ini. Dia sebagai warga negara, dalam hal ini kewajiban sebagai orang negara, juga ini hak politiknya dia tidak menggunakan secara baik. Sehingga sudahlah, siapa yang mau menang silakan, mau ini silakan. Dan partai politik mana saya harus dukung dengan satu ambisi, dengan satu tujuan dan cita-cita mulia bahwa pemimpin yang nanti ini kita dorong, kita dukung itu bisa memberi suatu nilai tambah. Artinya misalnya kepala daerah atau misalnya memilih presiden, wakil presiden. Setelah terpilih, itu kan sudah jelas visi misi itu dijabarkan, dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional. Kalau di pusat dalam presiden, wakil presiden, di daerah itu RPJMD. Itu kan sudah muaranya itu, walaupun waktu hanya dibatasi 5 tahun saja, tapi minimal dia bisa menciptakan satu kebijakan yang benar-benar pro terhadap kepentingan rakyat kecil. Ya kan? Apalagi kita lihat konteks sekarang ini. Sekarang gimana? Saya memang mengkritisi. Oke lah, mungkin banyak orang yang tidak suka bahwa Partai Demokrat selalu mengkritisi sebagai oposisi di pemerintah pusat. Kita lihat aja Undang-Undang Cipta Kerja. Iya kan? Benar. Undang-Undang Cipta Kerja, apakah pro terhadap ini kita punya pekerja? Belum tentu juga kan? Lebih banyak sekarang kan kalau kita baca di 1187 halaman ini kan undang-undang itu juga dari substansi esensinya itu malah tidak jelas juga, kabur air juga. Makanya putusan MA itu inkonstitusional bersyarat. Ya kan? Iya. Ataukah kita lihat lagi undang-undang IKN. Ini kan terburu-buru gitu kan. Situasi ekonomi kita dalam kondisi resesi ekonomi, daya beli masyarakat menurun, harga ini nih, minyak goreng, harga BBM, segala harga naik, tapi pemerintah tetap ini nih berupaya bahwa undang-undang itu segera ditetapkan dan alokasi APBN itu mencapai 500-an triliun. Dan sekarang kita lihat saja macam kita DPRD provinsi ada keluhan tentang P3K. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahap kedua masih bermasalah. Belum di-ACC. Ada 1638. Itu anggarannya dari mana? Ke kementerian ini mengatakan itu, bahwa itu juga kan sudah disetujui oleh kepala daerah. Kita juga bingung, ada masalah baru kita tahu gitu. Harusnya ada koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, penerimaan pegawai P3K itu, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja itu. Ini problemnya banyak. Di mana ini nih? Hati dan pikiran ini sebagai pelayan rakyat tadi, pemerintah dan DPR, atau termasuk kita di daerah, gubernur dan DPRD, bupati dengan DPRD kabupaten, atau wali kota dengan DPRD ini kota. Sudah sejauh mana?
implementasi hak rakyat tadi itu yang harus kita perjuangkan. Inilah kondisi yang harus memacu seluruh politisi lah. Harus ini berpikir juga seperti itu. Jadi tidak tanggung jawab Partai Demokrat saja, tanggung jawab kita semua. Tapi saya dari tadi ya inilah seorang pandangan politik seorang ketua DPD emang sudah sangat luas, sudah menjabarkan secara detail bagaimana melihat Indonesia secara keseluruhan. Tapi yang saya mau ambil poinnya tadi kayak tentang wawasan berpolitik masyarakat. Ya, harusnya betul. Dari sekarang mereka sudah punya pilihan politik karena mereka punya hak politik begitu. Politik. Mereka memilih. Ya. Tapi kadang sekarang kan di masyarakat tidak memahami mereka membuat apa dengan hak mereka. Kadang hanya ada datang beberapa orang waktu kampanye acara 5 tahunan terus datang. Wah, nanti butuh apa? Jadi itu kepentingan yang lebih besar itu tidak mereka pikirkan karena mereka tidak punya garis partai yang menaungi mereka karena mereka datang hanya tinggal acara 5 tahunan. Akhirnya banyak masyarakat terjebak. Ketika ada figur ini terpilih, tidak pernah memperhatikan itu ya karena itu kan gitu. Karena terjadi sesuatu yang memang ada ketimpangan wawasan berpolitik di masyarakat. Mungkin itu tugas berat buat kita politisi yang masih berpikir untuk itu kan? Harus berpikir untuk itu. Bagaimana ke depannya? Kayaknya memang kader Demokratnya memang muda, milenial dan semangat. Salam buat semua kader Demokrat di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ya semoga nanti di Ende cepat selesai. Saya dengar di Ende juga mau ada pergantian ketua juga ini. Saya sungkan ikuti proses, tidak apa-apa. Bagi saya tidak ada masalah. Siapapun ketua, yang penting kepentingan adalah untuk partai. Untuk partai. Ya, itu saja. Yang penting ikuti proses AD, RT, dan PO. Sehingga jangan terjebak dalam satu situasi partai ini. Contoh aja di provinsi kita sudah ikuti anggaran dasar, rumah tangga, PO aja masih di ini. Tapi itulah orang tidak paham terhadap anggaran dasar rumah tangga. Mungkin paham tapi disengajakan. Sehingga sayang kalau itu kader kan. Kalau dia bukan kader harusnya juga dia tahu diri. Kalau dia kader dia harus paham. Karena yang bisa memperteguh kebersamaan ketika kita menyatakan bahwa demokratis atau tidak, itu ukurannya payung hukum partai. Payung hukum partai itu di mana? Itu di anggaran dasar, rumah tangga, peraturan organisasi. Kalau itu sudah dilakukan, kalau sudah dilaksanakan dengan baik, apalagi yang dipersoalkan tidak demokratisnya, iya kan? Siap. Ya kami mudah-mudahan belajar di sini. Beberapa kali juga kayak kan kalau di DPR tuh kalau kita rapat segala macam, kalian selalu memberi interupsi gitu, memberi respon terhadap apa yang disampaikan oleh pemerintah dalam hal kebijakan-kebijakan. Dan ini memang membuat saya juga belajar sebenarnya waktu interupsi itu saya sih nggak lihat-lihat. Memang sangat paham terhadap undang-undang. Saya kira jangan sampai kayaknya udah taruh HP kok di bawah atau apa. Tapi kalau kayak sudah interupsi sebenarnya masih panjang. Dan saya lihat ibu ketua kadang mulai pikir gini, ini apa? Tapi bukan berarti setelah kayak ketua DPD tidak interupsi lagi, tetap ya? Tetap, kita akan tetap mengkritisi karena kita membantu pemerintah itu memang harus mengkritisi. Kalau yang benar kita dukung, kalau tidak memberi manfaat dan kalau salah dari sisi regulasi kita harus kritisi. Kan itu poin penting. Kalau tidak, kita menyetujui satu hal yang justru kita sendiri masuk ke dalam ranah yang ini tidak salah. Dan tidak membantu rakyat dan tujuan dan cita-cita yang paling mendasar sebagai wakil rakyat. Saya rasa KN punya tugas berat ya. Serius, tugas berat ya. ND harus 4 kursi. Provinsi juga. Provinsi Demokrat dari yang kemarin 1 fraksi sekarang tinggal 4. Jadi ini tantangan yang besar buat. Ya, tantangan besar. Saya akan berjuang sekuat kemampuan saya dengan melibatkan tadi karena bukan saya sendiri tapi bersama dengan 22 DPC, ada
309 DPAC, ada 3.453 ini nih. DPAC. Ranting. Kayaknya saya sudah hafal gitu. ya. Kalau kader terbaik Demokrat di provinsi ini kayaknya Kanda Boni Jebarus ini kayaknya perlu saya tantang pada di sini dia. Langsung ngobrol dengan saya. Kadang kalau di DPR dia selalu punya gagasan besar, tapi kan percuma juga kalau tidak perlu tampil di sini. Saya tantang dia untuk hadir di sini. Yang penting kita bawa Aji. Kita menjadi pemimpin itu kan keikhlasan, ketulusan, tapi ketegasan juga penting. Itu prinsip dasar perjuangan. Bukan persoalan like and dislike. Itu kalau kita like and dislike itu justru lebih mengutamakan kepentingan pribadi kita. Dan itu subjektif dan merugikan kepentingan lebih besar. Itu kepentingan partai dan juga rakyat menjadi korban. Ini pesan yang sangat menyentuh ini. Terkait Ende ini kan sekarang mulai siap-siap nih. Ende itu kalau pilkada itu sudah siap-siap nih kayaknya. Saya mau tanya lebih fokus. Demokrat seperti apa ini kayak menyongsong pilkada Ende? Mungkin sekarang kan sudah banyak calon-calon. Kalau untuk Ende kami akan melihat nih kira-kira figur mana yang bisa ini. Pertama, kita mengharapkan dia punya kemampuan untuk melihat Ende secara menyeluruh. Ende sebagai satu kesatuan. Ya toh? Tidak melihat itu Ende itu dari entitas manapun. Tapi melihat Ende secara utuh gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dia juga harus mengetahui tentang apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi persoalan dan permasalahan rakyat di Kabupaten Ende. Artinya dia mempunyai gagasan, pemikiran, punya visi. Dan visi pun harus realistis, tidak sekedar janji. Jadi harus memahami benar, menguasai dari aspek sistem sosial kemasyarakatan, dari aspek ekonomi, ya kan, dari aspek lain-lain budaya dan sebagainya. Karena itu sebagai satu kesatuan konsep untuk mendukung keberhasilan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat di ini, dan juga termasuk integritas. Kayaknya saya susah nih masuk di nominasi ini kayaknya. Tidak. Tidak dipilih Demokrat. Tidak. Yang berikut dan yang berikut juga kita mengharap orang yang ikhlas mau bangun daerah. Ikhlas. Keikhlasan hati itu paling penting. Dan kita juga mengharapkan dua-duanya. Selain punya konsep tapi punya hati untuk mau membantu rakyat, untuk mengurus rakyat. Itu saja kalau Demokrat akan melihat seperti itu. Dan kalau memang ada kader muda yang lebih potensial, kita dorong. Tapi dengan catatan pasti Demokrat juga mempunyai indikator untuk menentukan siapa yang kita dorong. Dan berkoalisi atau nanti bergabung dengan partai mana sesuai dengan syarat ini, undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu saja. Dan itu kita mengharapkan itulah. Kalau memang Gerindra bisa bersama Partai Demokrat, mari kita ini kami akan menerima, pasti kita akan mendiskusikan untuk kepentingan ini, Kabupaten Ende, masyarakat, rakyat Kabupaten Ende secara keseluruhan. Dan itulah pasti Demokrat akan kawal melalui fraksinya dan juga secara hierarki kami di provinsi dan pusat juga akan melihat perjuangan kader kami di kabupaten. Ya, gitu. Kayaknya terima kasih banyak yang sudah tidak terasa 30 menit sudah hampir kita ngobrol-ngobrol nih Kak. Saya minta sebelum kita pamit, mungkin kayak habis ini ada kegiatan Roswa lagi sampai ke Labuan kemana-mana di 22 kabupaten kota yang tanggung jawab dan tugas berat sebagai ketua DPD. Selalu sehat Kak. Tapi sebelum saya tutup, saya minta Kak memberi pesan atau motivasi, semangat buat adik-adik saya atau seumuran kami yang masih milenial spirit ini, masih milenial untuk melihat Nusa Tenggara Timur seperti apa dan untuk melihat Indonesia seperti apa. Mungkin Kak punya pesan atau pesan motivasi sampaikan di pemirsa semua, atau mungkin Kak mau menyapa konstituen Dapil 5. Saya siap melihat gini, untuk kalangan milenial itu sebagai satu kekuatan, entitas. Muda adalah kekuatan. Seperti kami punya ketum Mas Ahy. Mengapa kita dukung? Muda adalah kekuatan, harus di backup dengan potensi yang harus dimiliki, yaitu mari kita meningkatkan pengetahuan kita dalam konteks bernegara, bermasyarakat,
dan berbangsa ini. Jadi konteks ilmu pengetahuan kita harus tetap kita isi. Tapi selain itu juga kematangan emosional dan penguasaan pemahaman kita tentang pengetahuan umum, tentang soal ini nih, wawasan kebangsaan, aspek sosiologis, sistem sosial kemasyarakatan kita, memang harus kita miliki, sehingga muda adalah kekuatan itu bisa terwujud. Menyiapkan diri dengan tetap menjaga idealisme. Karena idealisme sudah hilang itu tidak bisa lagi. Itu tidak bisa. Nanti kita terjebak dalam satu situasi yang pragmatis dan tidak memberi nilai dan manfaat untuk orang lain. Karena kehadiran kita harus bisa memberi manfaat untuk orang lain. Itulah saya sarankan untuk seluruh kader, bukan di Partai Demokrat saja. Tapi seluruh milenial. Seluruh milenial, termasuk Dindaku, Ajiku. Gitu aja. Dan saya yakin pasti punya potensi ke depan akan memimpin ini Kabupaten Ende. Iya benar. Dorongan dari dalam hati, keikhlasan, ketulusan dan niat baik itu saya yakin kapanpun. Bukan karena saya mengikuti podcast di ruangan ini, di Millennial Spirit Channel dengan Positive Room Podcast ini, tapi saya mempunyai satu cita-cita. Orang muda itu adalah kekuatan, muda adalah kekuatan, juga harus siap untuk memimpin negara dan memimpin. Termasuk kami menyiapkan Pak Ahaye untuk ini maju menjadi capres atau ini cawapres. Kalau memang berkenan ini Gerindra bisa ini sama-sama, ya malah bersyukur lagi gitu kan. Termasuk Pak Prabowo, ya sudahlah dengan ini Pak Ahaye kami siap kan gitu. Karena muda adalah kekuatan dan kita memang harus sekarang generasi muda, generasi milenial harus menyiapkan diri karena sudah saatnya harus ini. Tapi kita dengan mengisi berbagai pengetahuan sehingga kita semakin kuat, kita juga bisa memberi solusi. Kehadiran kita harus memberi solusi untuk rakyat. Ya, itu saja. Terima kasih. Selamat siang. Sampai jumpa kembali. Kayak Pak Ketua DPD sudah buru-buru mau. Tidak. Sobat milenial semua, demikian edisi ngobrol-ngobrol santai saya dengan Bapak Leonardo Slelo, Ketua DPD Partai Demokrat Nusa Tenggara Timur, dan juga anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sudah meluangkan waktu, yang sudah mau hadir dan bersama saya untuk ngobrol di Positive Room di Millennial Spirit Channel. Kami doakan semoga Bapak sehat selalu. Semoga Demokrat juga di bawah kepemimpinan KE menjadi lebih baik dan lebih bagus lagi ke depan dan juga bisa menghasilkan sesuai dengan cita-cita dan garis partai untuk lebih maju dan lebih baik ke depan. Baik, saya mungkin satu lagi bagi keluarga saya, masyarakat, umat muslim di wilayah Nusa Tenggara Timur, khususnya Kabupaten Endes, saya menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga memberi manfaat dan dampak dan juga semakin menciptakan suasana untuk kebaikan rakyat di Kabupaten Ende. Oke. Terima kasih banyak. Ini closing statement dari Ketua DPD mengucapkan selamat merayakan ibadah puasa untuk seluruh umat muslim yang ada di Nusa Tenggara Timur. Semoga mendapat rahmat dan kebaikan untuk semua dan menjaga kedamaian untuk hati dan damai untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur. Demikian sesi ngobrol-ngobrol saya dengan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kebahagiaan tidak diciptakan dari sesuatu yang mudah. Kemana tahun EOT. Salam spirit, Kak. Terima kasih. Siap.